Berjumpa lagi sahabat-sahabat Batam Oase Center Rumah Retret SCC. Salam sehat selalu. Santa Clara dari Assisi diperingati pada 11 Agustus di Gereja Katolik. Siapakah Santa Clara dari Assisi? Dari semua orang kudus, Fransiskan yang besar, Clara adalah yang paling terbungkus dalam misteri. Barangkali ini disebabkan oleh fakta bahwa dia adalah seorang kontemplatif yang hidup batinnya tersembunyi dari kita semua, kecuali yang secara tidak langsung diungkapkan dalam tulisan-tulisannya. Banyak sekali cerita-cerita tentang Fransiskus, namun sedikit saja cerita mengenai Clara, perempuan pertama yang bergabung dengan Fransiskus dan para saudaranya. Santa Clara dari Assisi lahir pada 16 Juli 1194 dari keluarga bangsawan di Assisi. Meskipun ayahnya jarang hadir, tetapi Clara dekat dengan ibunya. Dari ibunya lah Clara mempelajari nilai-nilai iman dan menemani ibunya untuk membagikan makanan kepada orang miskin di jalan-jalan. Rumah keluarga Clara terletak di dekat gereja San Rufino. Dari jendela, Clara bisa mendengarkan Fransiskus berkhotbah di lapangan gereja. Ketika Clara berusia 18 tahun, ia mendengarkan khotbah Santo Fransiskus. Clara menemukan inspirasi melalui kata-kata dan hidup Fransiskus. Clara merenungkan semua ini dan keinginannya untuk menjadi pengikut Kristus seperti Fransiskus. Clara ingin bergabung dengan para biarawan untuk melayani orang miskin dan yang membutuhkan. Tetapi pada zamannya, religius perempuan harus tetap tinggal di dalam rumah. Hatinya berkobar dengan suatu hasrat yang kuat untuk meneladaninya. Ia juga ingin hidup miskin serta rendah hati demi Yesus. Jadi, suatu malam ia melarikan diri dari rumahnya. Di sebuah kapel kecil di luar kota Assisi, Clara mempersembahkan dirinya kepada Tuhan. Santo Fransiskus menggunting rambutnya dan memberinya sehelai jubah coklat kasar untuk dikenakannya. Untuk sementara waktu, Clara tinggal bersama para biarawati Benediktin, hingga biarawati lainnya bergabung dengannya. Orang tua Clara mengupayakan segala usaha untuk membawanya pulang ke rumah, tetapi Clara tidak mau kembali. Tak lama kemudian, Agnes, adiknya yang berusia 15 tahun, bergabung dengannya. Para gadis yang lain pun ingin pula menjadi pengantin Kristus. Jadi, sebentar saja sudah terbentuklah suatu komunitas religius kecil. Clara akhirnya menjadi pendiri suatu ordo religius para biarawati yang disebut Ordo Santa Clara atau biasanya yang disebut Claris dengan singkatan OSCI. Kita tahu bahwa Clara berasal dari keluarga bangsawan dan adiknya serta ibunya juga kemudian bergabung dengannya dalam ordo saudari-saudari miskin yang berdiam di San Damiano. Sepanjang hidupnya sebagai seorang biarawati, Clara berjuang terus untuk mempertahankan apa yang dinamakan olehnya privilegium paupertatis, atau dalam bahasa Inggrisnya the privilege of poverty, yaitu menghidupi kemiskinan. Clara dan para susternya menjadi sangat terkenal karena kebaikan mereka terhadap umat dan para pemimpin biara, baik yang datang dari jauh maupun dekat untuk meminta penyembuhan dan nasihat. Santa Clara dan para biarawatinya menjalani pola hidup asketis yang ketat. Mereka tidak mengenakan sepatu, tidak pernah makan daging, tinggal di sebuah rumah sederhana, dan hidup dalam keheningan dan tidak berbicara hampir sepanjang waktu. Namun demikian, para biarawati itu amat bahagia karena mereka merasa Yesus sangat dekat dengan mereka.
Suatu ketika sepasukan tentara beringas datang untuk menyerang kota Assisi. Mereka telah merencanakan untuk menyerang biara terlebih dahulu. Meskipun sedang sakit parah, Santa Clara minta untuk dibopong ke altar. Ia menempatkan sakramen Maha Kudus di tempat di mana prajurit dapat melihatnya. Kemudian Clara berlutut serta memohon kepada Tuhan untuk menyelamatkan para biarawati. Ya Tuhan, sudilah melindungi para biarawati yang saat ini tidak dapat aku lindungi. Doanya. Suatu suara hatinya terdengar berbicara, aku akan selalu menempatkan mereka dalam perlindunganku. Bersamaan dengan itu, suatu kegentaran hebat meliputi para prajurit dan mereka segera lari pontang-panting. Clara bercita-cita menjadi saksi cinta kasih Allah dalam hidupnya. Dia mempersembahkan seluruh hidupnya kepada Tuhan. Clara ingin supaya para susternya sadar akan kenyataan ini dan tidak ingin mereka terganggu dengan menjaga harta yang tidak perlu. Kemiskinan menjadi milik Clara paling berharga. Clara bergabung dengan perempuan lain, termasuk ibu dan saudara-saudarinya, dan mengkhususkan hidupnya untuk Tuhan. Semua diperhatikan dan diterima, tidak peduli latar belakang keluarganya. Clara menjalin hubungan dengan benar dengan para susternya serta membuat keputusan bersama. Dia mendengarkan kebijakan-kebijakan dari setiap suster. Clara adalah wanita pertama yang menulis dan telah menyetujui cara hidup. Dia menulis cara hidup yang mereka lakukan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Santa Clara menjadi pemimpin biaranya selama 40 tahun. 29 tahun dari masa itu dilewatkannya dengan menderita sakit. Meskipun demikian, Santa Clara mengatakan bahwa ia penuh sukacita sebab ia melayani Tuhan. Sebagian orang khawatir para biarawati tersebut menderita sebab mereka teramat-amat miskin. Kata mereka, kita ini terlalu miskin. Tetapi dapatkah suatu hati yang memiliki Allah yang Maha Kuasa sungguh-sungguh miskin? Kegigihannya dalam memperjuangkan hal ini akhirnya menghasilkan buah juga. Pada saat-saat akhir hidupnya di dunia, di atas pembaringannya, Clara memegang gulungan surat dari Sri Paus yang mengizinkan dia dan para saudari miskinnya dari San Damiano untuk hidup dalam kemiskinan Injil yang sempurna. Artinya, secara penuh menggantungkan diri kepada Allah untuk hidup mereka. Santa Clara pun wafat pada tanggal 11 Agustus 1253. Hanya 2 tahun kemudian, ia dinyatakan kudus oleh Paus Alexander keempat. Kutipan Santa Clara. Pergilah dalam damai, engkau telah mengikuti jalan yang benar. Pergilah dengan penuh keyakinan, sebab penciptamu telah menguduskanmu, telah memeliharamu terus-menerus, dan telah mengasihimu dengan segala kelembutan bagaikan seorang ibu terhadap anaknya. Oh Tuhan, terberkatilah Engkau karena telah menciptakan aku. Semoga kita semua bisa meladani hidup dari Santa Clara yang menghidupi kemiskinan dan bergantung penuh kepada Tuhan. Salam dari kami, Rumah Retret Batam Oasis Center.